Perkenalkan, nama saya Dewa Yuna Cahya Dewi. Saya menjadi dosen di jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali. Bidang keilmuan saya yaitu di bidang teknologi informasi. Di jurusan Teknik Elektro, saya mengampu mata kuliah basis data. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan metode pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada mata kuliah basis data. Bobot dari mata kuliah basis data yang saya ampu adalah sebesar 3 SKS. Pada mata kuliah basis data, membahas tentang konsep dasar basis data, tahapan normalisasi, model relasional, perancangan basis data dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari, kemudian pembuatan basis data menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language. Capaian yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah basis data ini, yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan konsep dan prinsip basis data serta Database Management System atau DBMS. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami struktur database. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis functional dependency, model data relasional, dan tahapan normalisasi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami penggunaan tipe data dalam database. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat pemodelan basis data berupa Entity Relationship Diagram atau ERD, kemudian Conceptual Data Model atau disingkat CDM, dan Physical Data Model yang disingkat PDM. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat basis data melalui perintah dasar SQL untuk dapat menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelompok. Materi pembelajaran dalam mata kuliah basis data ini yaitu konsep basis data, kemudian tahapan normalisasi, yang ketiga adalah Entity Relationship Diagram, dan yang keempat tipe data, kemudian pembuatan Conceptual Data Model atau CDM dan Physical Data Model atau PDM, kemudian penggunaan bahasa SQL yang berupa Data Definition Language atau DDL, kemudian Data Manipulation Language atau DML. Sistem atau mode pembelajaran pada mata kuliah basis data. Jadi pada semester ganjil 2022 sampai 2023, Politeknik Negeri Bali sudah menerapkan sistem luring secara keseluruhan. Sedangkan untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan diskusi kelompok, kemudian pembelajaran berbasis studi kasus atau case study, dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Dan untuk proses pembelajaran di mata kuliah basis data ini, saya berkolaborasi dengan praktisi di industri dengan mengikuti program praktisi mengajar yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang disingkat dengan program MBKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam program praktisi mengajar ini, mata kuliah dirancang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk kolaborasi antara dosen dan praktisi sehingga mahasiswa dapat memperoleh pembelajaran secara holistik yang menghubungkan antara teori dan praktik di lapangan agar menguasai kompetensi secara utuh. Jadi mahasiswa diharapkan dapat lebih siap terjun ke dunia kerja dan menjadi pemimpin di masa depan dalam berbagai pilihan karir sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing. Kemudian untuk daftar pustaka yang menjadi referensi dari pembelajaran mata kuliah basis data yaitu buku dari Database System karya Thomas Connolly dan Caroline Beck tahun 2015. Kemudian buku yang berjudul Database System Concept yang merupakan karya dari Silberschart, Kort, dan Sudarsan pada tahun 2019. Yang ketiga adalah buku Fundamental of Database System
yang merupakan karya dari Ramesh Al-Masri dan Samkan Nafati. Buku yang keempat yaitu Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data yang merupakan karya dari Nugroho. Dan yang terakhir, buku ajar yang berjudul Konsep Sistem Basis Data yang merupakan karya saya sendiri yang diterbitkan oleh penerbit Wawasan Ilmu. Dan berikut ini adalah bukunya. Untuk interaksi dosen dan mahasiswa saya menggunakan dua pembelajaran, yaitu interaksi pembelajaran sinkronos dan pembelajaran asinkronos. Untuk interaksi pembelajaran sinkronos antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada waktu bersamaan, yaitu ketika tatap muka. Kemudian untuk tahap pembelajaran asinkronus itu dilakukan ketika mahasiswa belajar mandiri atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen maupun praktisi. Sedangkan untuk sistem penilaiannya, saya menggunakan bobot kuis sebesar 10%, kemudian tugas 10%, UTS dan UAS sebesar masing-masing 30%, dan project 20%. Baik, terima kasih. Sekian metode DIA untuk mata kuliah basis data ini. Selanjutnya, selamat menyaksikan kerekaman video pengajaran mata kuliah basis data. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Apa suara saya sudah terdengar? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Jadi sebelum memulai perkuliahan, jadi kita masuk ke Menti dulu ya. Silakan diisi link yang saya share di chat. Masuk ke Menti dulu. Silakan diisi votingnya. Apakah kalian sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Apa sudah diisi semuanya? Mentinya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kalau gitu lanjut masuk ke materi. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang data manipulation language ya. Untuk materi bisa kalian akses di e-learning Politeknik Negeri Bali. Jadi perintah-perintah data manipulation language itu ada 4 macam, yaitu perintah untuk menampilkan data kita bisa gunakan perintah select, kemudian perintah untuk menambahkan data baru bisa menggunakan perintah insert into, kemudian perintah untuk mengubah, memodifikasi informasi atau data yang ada di dalam tabel itu bisa menggunakan perintah update, kemudian untuk menghapus bisa menggunakan perintah delete. Jadi langsung saja kita buka, kita hidupkan Apache-nya dulu, MySQL-nya dulu. Kalau sudah, di start MySQL-nya, kemudian masuk ke localhost, phpMyAdmin. Jadi perintah-perintah data manipulation language itu seperti apa, kita bisa langsung lihat di sini ya. Di pertemuan sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang bagaimana membuat database, membuat tabel. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana menampilkan data dalam database.
Jadi untuk menampilkan data, kita menggunakan perintah select. Jika ingin menampilkan nama kolomnya, jadi ini struktur tabelnya ya, tabel mahasiswa. Ada nama, NIM, dan alamat. Ada nama, NIM, dan alamat. Jadi untuk menampilkan data kita gunakan perintah select. Misalnya saya menampilkan kolom nama saja, jadi perintah seperti ini. Select nama kolomnya dari lokasi nama tabelnya apa, misalnya mahasiswa. Kemudian dijalankan di Ctrl Enter. Kemudian muncul tampilannya seperti ini. Jika ingin menampilkan secara keseluruhan isi dari tabelnya, kita menggunakan select bintang from. Ini udah muncul tampilan keseluruhannya. Nah, kalau untuk menampilkan per baris, itu kita gunakan where. Where misalnya ID-nya sama dengan 1 ya. Jadi dia akan muncul data yang ID-nya 1. Sampai sini untuk perintah select, ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Kalau gitu lanjut ke topik update ya. Jadi update untuk mengubah data, jadi update, kemudian nama tabelnya apa? Mahasiswa, kemudian apa yang mau diupdate, apa yang mau diubah. Jadi set, misalnya nama, saya mau ubah nama. Tanda petik, misalnya hari ya. Saya ubah nama awalnya yang sebelumnya Cika. Saya mau ubah nih namanya mau jadi hari. Jadi saya set namanya hari, kemudian kondisinya yang sebelumnya namanya Cika misalnya. Jadi Cika itu mau saya rubah jadi namanya hari kayak gitu. Jadi skripnya seperti ini, update nama tabelnya, kemudian set apa yang mau dirubah, kemudian kondisi sebelumnya yang mana, pakai where, nama Cika. Cika, kemudian Ctrl Enter. Kalau sudah muncul centang seperti ini berarti sudah berhasil ya. Kita lihat di Kita lihat hasilnya, nih udah berubah jadi hari. Kemudian untuk menambahkan data baru, kita gunakan perintah insert into. Insert into, kemudian nama tabelnya apa? Mahasiswa. Kemudian nama kolomnya ada nama, kemudian ada name, kemudian ada alamat, kemudian ditulis value-nya apa, mau diisi apa, misalnya namanya
NIM-nya Budi berapa? 21153 44028. 21153 40 44028. 44028. Kemudian alamatnya Padang Sambia. Padang Pilihan. Kemudian kontrol enter. Satu baris sudah ditambahkan. Jadi hasilnya seperti ini. Budi sudah ditambahkan. Kemudian perintah data manipulation language yang terakhir yaitu delete ya. Delete from, nama tabelnya apa? Mahasiswa. Ini saya mau hapus satu baris saja ya. Where ID-nya misalnya sama dengan Y. Control enter. Oke. Saya mau lihat dulu. Ada nggak yang ID-nya sama dengan 2? Misalnya saya mau hapus yang ID-nya sama dengan 1 ya. ID sama dengan 2 nggak ada soalnya. Delete from mahasiswa. Nama tabelnya apa? Kemudian kondisinya, ketika kondisinya, where kondisinya, ID sama dengan 1 misalnya. Oke. Sudah terhapus ya. Jadi Adi Purwanto sudah terhapus. Ini yang tampilannya di localhost phpMyAdmin. Kita juga bisa menggunakan command prompt ya. Prompt-nya sudah? Sudah, Bu. Keluar dulu dari folder user Lenovo. Caranya keluar cd titik-titik 2 kali. Kemudian keluar dari folder user cd titik-titik. Enter. Kemudian masuk ke folder exam. Lokasi tempat kita menaruh database. Cd exam. Kemudian cd mysql. Kemudian masuk ke bin. Kemudian MySQL minus root. Jadi masuk ke user root ya. Jadi kenapa masuk ke MySQL min root? Jadi kita nyimpen database-nya di root user. Oke, ini MariaDB karena kita menggunakan server side-nya MariaDB. Kemudian show database titik koma. Nah, di sini udah terlihat ya tampilan database yang ada. Jadi ada buat DB tadi menggunakan database DB Python. Jadi kita use DB Python titik koma. Di sini udah muncul tampilannya DB Python, jadi udah bisa menggunakan DB Python. Nah, sekarang kita mau masuk ke menampilkan tabelnya ya. Select from, tabelnya apa tadi namanya? Mahasiswa ya. Jadi di dalam database itu terdapat tabel yang bernama mahasiswa.
Perintahnya sama juga ya, select from mahasiswa. Ini udah muncul tabelnya, ada ID 3, namanya Hari, kemudian ada yang namanya Budi juga, jadi udah ada datanya di sini. Kalau kita mau tambahkan data, ini sama perintahnya, insert into mahasiswa, nama kolomnya, name, alamat, value-nya apa. Misalnya saya mau namain, misalnya lupa, misalnya 2002. Kemudian alamatnya di Denpasar misalnya. Sekarang tampilkan datanya menggunakan select from mahasiswa. Bintang itu artinya menampilkan semuanya ya. Jangan lupa titik koma sudah muncul ya. Oke. Untuk perintah-perintah yang lain juga sama. Jadi kalian bisa menggunakan command prompt untuk membuat database atau memanipulasi tabel-tabelnya juga, atau bisa menggunakan PHP MyAdmin. Sampai sini ada pertanyaan terkait data manipulation language? Belum, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, materi perkuliahan bisa kalian akses di e-learning, dan untuk masukannya kalian bisa isi link di menti.com ya, masukan dari perkuliahan hari ini. Masukan dan saran untuk perkuliahan hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan hari ini saya tutup. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Baik, Bu.